Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar muatan seni budaya dan prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang karya seni patung. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat atau mendengar Tugu Kujang yang ada di Kota Bogor? Atau kalian pernah mengunjungi dan melihat replika-replika pahlawan yang ada di museum? Nah, itu semua merupakan contoh-contoh karya seni patung. Dari atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan dan kain batik. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung. Tahukah kalian apa itu patung? Ya, patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk. Karena apa? Karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Apa saja sih fungsi patung? Yang pertama, patung religi, yang berfungsi sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Hal ini dilakukan di dalam agama-agama selain agama Islam. Yang kedua, patung monumen, yaitu patung yang berfungsi untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Contohnya adalah patung-patung pahlawan revolusi yang ada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung sebagai pelengkap dalam konstruksi bangunan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali dalam konstruksi bangunan mereka. Selanjutnya, patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Contohnya adalah patung yang ada di taman bunga ini. Selanjutnya, patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Patung ini biasanya dikoleksi oleh pecinta seni patung untuk disimpan di dalam rumahnya. Bentuk patung dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, bentuk patung figuratif dan bentuk patung non-figuratif. Apa sih bentuk patung figuratif dan non-figuratif itu, dan seperti apa contohnya? Yang pertama, bentuk patung figuratif, yaitu bentuk patung yang realis seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Nah, inilah contoh bentuk patung figuratif. Yang kedua, bentuk patung non-figuratif, yaitu bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Contoh bentuk patung non-figuratif. Selain bentuk patung, kita juga akan membahas mengenai bahan dan alat pembuatan karya seni patung. Ada apa saja bahan dan alatnya? Untuk bahannya, dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Yang pertama, untuk bahan lunak, yaitu material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya ada tanah liat, tilin, dan sabun. Kelebihan menggunakan bahan lunak, yaitu bahan ini lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Yang kedua, bahan keras, yaitu bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk, sehingga memerlukan teknik-teknik tertentu. Misalnya adalah batu, kayu jati, dan marmer. Selain bahan, ada juga alat yang digunakan untuk membuat patung. Yang pertama, alat membuat patung dari bahan lunak. Ada butsir,
meja putar, dan cetakan. Alat membuat patung dari bahan keras ada palu dan pahat, dan amplas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karya seni patung. Semoga bermanfaat ya. Untuk tugasnya, kalian buka buku paket halaman 12, nomor 1, 2, dan 3, dan halaman 22, nomor 1. Cukup sekian untuk muatan pelajaran seni budaya dan prakarya hari ini. Sampai berjumpa lagi. Belajar dari hati, belajar sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.